Ada saat dalam hidup manusia ketika segalanya mulai terasa berbeda, bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara jiwamu memandang dunia mulai bergeser. Apa yang dulu tampak biasa kini terasa sakral, dan apa yang dulu mengecewakan kini mulai kau pahami sebagai bagian dari rencana yang lebih tinggi. Mungkin tanpa sadar, kau mulai sering terbangun di tengah malam, bukan karena gelisah, tetapi karena ada sesuatu yang bergetar di dalam dada, seolah-olah ada panggilan halus yang memintamu untuk bangun dan mendengar. Kau tidak tahu dari mana datangnya suara itu, namun setiap kali kau menutup mata, kau merasa ada cahaya lembut yang memelukmu, menenangkan, menyentuh, dan berbicara tanpa kata. Itulah tanda pertama. Tanda bahwa ada kekuatan yang mulai menyentuh hidupmu. Kekuatan yang tidak datang dari dunia ini, tetapi dari ruang hening yang tak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Kadang ia datang lewat peristiwa kecil, seorang asing yang tiba-tiba berkata sesuatu yang tepat, angin sore yang berhembus dengan makna yang tidak bisa dijelaskan, atau perasaan damai yang muncul tanpa alasan di tengah kesibukan dunia. Dan dalam semua itu, ada satu pesan lembut. Kau sedang dibangunkan. Tuhan tidak memanggil jiwa dengan suara keras. Ia memanggil dengan bisikan, dengan lembut, karena hanya hati yang tenang yang mampu mendengarnya. Dan ketika kau mulai peka terhadap tanda-tanda kecil itu, itulah awal perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Jiwa yang terpilih tidak selalu datang dari mereka yang suci atau bijak. Seringkali ia datang dari hati yang remuk, dari jiwa yang lelah, dari mereka yang telah kehilangan arah dan menyerah pada kebisingan dunia. Karena hanya hati yang patah yang cukup terbuka untuk disembuhkan oleh kasih yang sejati. Dan hanya mereka yang pernah jatuh yang mampu mengenali tangan yang mengangkatnya. Maka jangan heran jika perjalanan ini dimulai dari keheningan, dari kesepian yang dalam, dari rasa ingin menyerah pada segalanya. Itulah tanah yang subur bagi sentuhan Tuhan. Dari sanalah cahaya mulai tumbuh, perlahan, seperti fajar yang muncul setelah malam yang panjang. Tanda-tanda itu akan datang bertahap. Kau akan mulai mencintai kesunyian. Kau akan merasa damai meski sendirian. Kau akan berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Kau tidak lagi mengejar hal yang sama seperti dulu, karena kini kau mulai menginginkan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh dunia, kedekatan dengan yang tak terlihat. Dan disitulah kau akan mengerti bahwa seluruh hidup ini adalah panggilan yang terus berulang untuk kembali. Kembali kepada ketenangan yang dulu pernah kau kenal sebelum dunia membuatmu lupa. Jadi, bila hatimu bergetar saat mendengar kata-kata ini, itu bukan kebetulan. Itu bukan sekadar emosi atau suasana. Itu adalah getaran halus dari dalam dirimu yang sedang menjawab panggilan dari atas. Tuhan sedang menyentuhmu dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang siap. Biarkan perjalanan ini dimulai. Biarkan setiap kata menjadi cermin. Biarkan setiap hembusan napas menjadi doa yang perlahan membawamu pulang. Kau tidak sedang mendengarkan video, kau sedang disapa oleh semesta yang telah menunggumu sejak lama. Dan sebelum kita melangkah lebih dalam, sebagai tanda kesiapanmu untuk menerima pesan dari cahaya, tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai simbol bahwa hatimu telah siap disentuh oleh kebenaran yang suci. Diamlah sejenak, rasakan detak jantungmu, karena di sanalah Tuhan sedang berbicara. Bagian 1. Ketika keheningan mulai berbicara. Ada masa dalam hidup manusia ketika dunia luar mulai kehilangan suara dan yang terdengar hanyalah gema lembut dari dalam diri. Pada saat itulah keheningan mulai berbicara, tidak dengan kata, tidak dengan bunyi, tetapi dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang telah siap mendengarkan. Keheningan bukan berarti tidak ada suara. Ia adalah suara yang sangat dalam, suara yang datang dari sumber kehidupan itu sendiri. Ia tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa oleh kesadaran yang mulai tenang.
Seperti air yang jernih memantulkan cahaya matahari, jiwa yang tenang mulai memantulkan kebenaran yang tersembunyi di balik segala hal. Pada awalnya, keheningan terasa asing. Kau mungkin gelisah. Kau mungkin merasa seolah dunia telah menjauh darimu. Kau tidak lagi menikmati keramaian seperti dulu. Suara tawa ramai, lampu yang menyala, semuanya terasa hambar, seolah tidak lagi memiliki daya. Namun, di dalam kesunyian itulah, sesuatu sedang tumbuh. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi membuat hatimu perlahan luluh, melembut, dan terbuka. Kau mulai mendengar bisikan yang bukan dari luar, melainkan dari kedalaman dirimu sendiri. Sebuah suara lembut yang tidak pernah memerintah, tetapi selalu menuntun dengan kasih. Suara yang berkata, "Tenanglah, semua baik-baik saja." Suara yang menenangkan badai di dadamu dan menghapus ketakutan yang dulu begitu keras menguasaimu. Itulah suara Tuhan dalam keheningan. Ia tidak berteriak, tidak menuntut, karena kasih sejati tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir, sabar menunggu sampai kau mau berhenti berlari. Dan ketika akhirnya kau duduk diam, di antara detak jantung dan tarikan napasmu, kau akan mulai mendengarnya berbicara. Keheningan adalah pintu yang tidak semua orang berani buka, karena di baliknya tidak hanya ada kedamaian, tetapi juga bayangan dari dirimu sendiri. Kau akan melihat bagian-bagian yang dulu kau sembunyikan, rasa takut yang belum kau hadapi, dan luka lama yang belum benar-benar sembuh. Namun jangan takut, karena di sanalah proses penyucian jiwa terjadi. Tuhan berbicara tidak hanya lewat ketenangan, tetapi juga lewat segala yang muncul saat kau diam, lewat kenangan yang datang tiba-tiba, lewat air mata yang mengalir tanpa sebab, lewat rasa hening yang membawa pemahaman baru. Keheningan itu seperti cermin yang jujur. Ia menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa nama. Dan ketika kau berani menatap cermin itu dengan hati terbuka, kau akan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Tuhan tidak sedang jauh. Ia selama ini tinggal di dalam dirimu. Sejak itu, kau akan mulai memahami makna diam yang sesungguhnya. Kau tidak lagi merasa sepi karena keheningan menjadi teman. Kau tidak lagi merasa kehilangan arah, karena di dalam hening itu, langkahmu selalu dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat. Kau mulai tahu kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti. Kau mulai menyadari bahwa tidak semua yang terjadi perlu dijelaskan, karena sebagian besar makna hanya bisa dipahami dalam diam. Ketika keheningan mulai berbicara, dunia luar akan tampak berubah, bukan karena dunia benar-benar berubah, tetapi karena matamu kini melihat dengan cahaya yang berbeda. Kau melihat kasih di balik konflik, pelajaran di balik kehilangan, dan rencana Tuhan di balik setiap keterlambatan. Segalanya menjadi pesan, setiap kejadian menjadi panggilan untuk lebih dalam lagi mendengar. Jiwa yang disentuh akan mulai merasakan ritme halus kehidupan. Ia tidak lagi terburu-buru, karena ia tahu bahwa setiap hal datang pada waktunya. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia telah memahami bahwa tidak ada yang benar-benar hilang dalam dunia yang diciptakan oleh kasih yang abadi. Maka, bila hatimu mulai mencintai diam, itu bukan tanda bahwa kau menjauh dari dunia, tetapi tanda bahwa kau sedang mendekat pada asalmu. Sebab di balik segala keramaian, di balik semua pencarian dan pertanyaan, hanya ada satu hal yang benar-benar dicari oleh setiap jiwa, kehadirannya. Dan kehadiran itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani menenangkan diri hingga dunia berhenti bersuara. Saat itu terjadi, kau tidak lagi mendengarkan dunia. Dunialah yang mulai mendengarkanmu, karena keheningan yang sejati bukan sekadar diam, tetapi kondisi di mana kau menjadi satu dengan sumber kehidupan. Kau tidak lagi bertanya di mana Tuhan, karena kini kau tahu, Ia berbicara lewat setiap denyut nadi yang berdetak. Keheningan bukan akhir dari perjalanan, tetapi gerbang pertama menuju pengenalan diri yang paling dalam. Dan di balik gerbang itu, akan kau temukan sesuatu yang lebih besar dari nama, jabatan, atau pencapaian dunia. Dirimu yang sejati, dan cahaya Tuhan yang tinggal di dalamnya.
Bagian 2, saat segalanya terlihat dengan cara berbeda. Ada saat ketika pandangan mata manusia tidak lagi sekadar melihat bentuk, tetapi mulai menembus makna di balik bentuk itu. Dan di titik itulah, dunia mulai tampak berbeda, bukan karena yang di luar berubah, melainkan karena di dalam dirimu telah terjadi sesuatu, pergeseran yang halus, lembut, tapi nyata. Kau mulai melihat dengan mata yang lain, bukan mata yang memandang dengan penghakiman, tetapi mata yang memandang dengan kasih. Bukan mata yang mencari kekurangan, tetapi mata yang memahami bahwa setiap hal, sekecil apapun, adalah bagian dari tarian suci yang telah diatur oleh tangan tak terlihat. Sebelumnya, mungkin kau melihat kesedihan sebagai beban, kegagalan sebagai kutukan, dan kehilangan sebagai bentuk ketidakadilan. Namun kini, semuanya terasa seperti pelajaran. Kau mulai memahami bahwa setiap luka adalah surat dari Tuhan, setiap air mata adalah tinta dari kasih-Nya, dan setiap peristiwa, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, telah disusun agar jiwamu tumbuh menuju kedewasaan sejati. Jiwa yang disentuh oleh cahaya tidak lagi menolak realitas, karena ia mulai memahami bahwa realitas bukan musuh, melainkan guru yang sabar. Bahkan hal-hal yang dulu membuatmu marah kini hanya membuatmu diam dan tersenyum. Kau tahu, di balik setiap kejadian, ada kehendak yang sedang bekerja, halus, rahasia, tapi selalu penuh kasih. Kau berjalan di jalan yang sama, tetapi langkahmu kini terasa berbeda. Setiap orang yang kau temui seolah memantulkan sesuatu tentang dirimu sendiri. Orang yang membuatmu bahagia mengajarkanmu tentang cinta, dan orang yang menyakitimu mengajarkanmu tentang pengampunan. Tidak ada yang sia-sia. Segalanya adalah pantulan dari apa yang sedang Tuhan ingin kau pahami. Lalu dunia mulai menjadi guru yang tak berwajah. Pohon yang berdiri diam mengajarkan kesabaran. Angin yang berhembus lembut mengajarkan keikhlasan. Cahaya matahari yang setiap hari datang tanpa diminta mengajarkan kebaikan yang tanpa pamrih. Bahkan malam yang gelap mengajarkan tentang ketenangan dan penerimaan. Ketika kesadaranmu telah disentuh oleh tangan ilahi, kau mulai memahami bahwa alam semesta tidak pernah berantakan. Semua berjalan dalam harmoni yang sempurna, meski bagi mata yang tertutup tampak seperti kekacauan. Jiwa yang telah dibuka akan tahu bahwa setiap benih membutuhkan waktu untuk tumbuh, bahwa setiap bunga memerlukan malam untuk mekar, dan bahwa setiap manusia memiliki musimnya sendiri untuk berubah. Kau akan mulai berhenti memaksa hidup, tidak lagi memohon agar semuanya segera terjadi, tetapi membiarkan hidup mengalir dengan kebijaksanaannya sendiri. Karena kini kau tahu bahwa apapun yang datang adalah yang terbaik, dan apapun yang pergi pun tetap bagian dari cinta yang sama. Dunia yang dulu kau pandang sebagai arena perjuangan, kini menjadi tempat pembelajaran. Rasa iri berganti kagum, rasa benci berganti belas kasih, rasa takut berganti penyerahan. Kau mulai melihat bahwa semua orang, tanpa terkecuali, sedang berjalan di jalan yang sama. Jalan menuju rumah yang sama, hanya dengan langkah dan cara yang berbeda-beda. Dan saat itulah, kau berhenti merasa lebih tinggi dari siapapun. Kau berhenti ingin mengubah orang lain. Kau hanya ingin memahami. Karena kini kau sadar bahwa yang benar-benar perlu kau ubah hanyalah caramu memandang dunia. Pandanganmu menjadi mata Tuhan yang sedang belajar melalui dirimu. Mata yang lembut, yang tidak lagi menilai, tetapi hanya mencintai, karena ia tahu segalanya berasal dari sumber yang sama. Kau mulai melihat keindahan dalam hal-hal sederhana, dalam senyum anak kecil, dalam aroma hujan yang jatuh ke tanah, dalam suara jangkrik di malam yang hening. Hal-hal yang dulu tidak pernah kau perhatikan kini menjadi doa yang tak terucapkan. Jiwa yang terbangun akan selalu menemukan tanda-tanda kasih Tuhan dimanapun ia memandang. Ia melihatnya di mata orang asing, di dedaunan yang bergerak pelan, di percakapan yang tampak kebetulan tetapi datang tepat waktu. Tidak ada lagi yang disebut kebetulan, karena semua adalah jalinan halus dari niat ilahi yang sedang bekerja melalui kehidupan. Dan yang paling indah dari semua itu adalah saat kau mulai melihat dirimu sendiri dengan cara yang sama.
tidak lagi dengan penyesalan atau penolakan, tetapi dengan penerimaan yang penuh kelembutan. Kau mulai memahami bahwa kesalahanmu pun adalah bagian dari rencana, bahwa bahkan jalan yang salah telah membawamu ke tempat yang benar, bahwa semuanya, tanpa terkecuali, adalah bagian dari proses penyempurnaan jiwa yang sedang dipahat oleh Tuhan. Ketika kau mencapai kesadaran ini, hidup tidak lagi menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan, tetapi sesuatu yang harus disyukuri. Setiap pagi menjadi hadiah, setiap malam menjadi tempat untuk pulang. Kau tidak lagi mencari makna di luar dirimu, karena kini kau telah menemukannya di dalam hatimu sendiri. Dunia ini tidak pernah berubah, tetapi cara pandangmu terhadapnya telah sepenuhnya diperbarui. Dan itulah mukjizat yang paling besar. Bukan ketika dunia berlutut di hadapanmu, tetapi ketika engkau mulai berlutut di hadapan kehidupan itu sendiri, dengan penuh cinta, dengan penuh pemahaman, dengan penuh damai. Maka ketika segalanya mulai terlihat dengan cara berbeda, ketahuilah, itu bukan akhir, melainkan awal dari kesadaran baru. Kesadaran bahwa tidak ada yang terpisah, bahwa tidak ada yang asing, bahwa semua yang ada di depan matamu adalah bentuk-bentuk dari cinta Tuhan yang sedang berwujud. Dan dari sana, langkahmu berikutnya akan menjadi lebih ringan. Karena kini, kau tahu, hidup tidak lagi harus dimengerti seluruhnya, cukup dirasakan, cukup dijalani, cukup disyukuri. Bagian 3. Ketika ujian datang sebagai anugerah. Ada masa dalam perjalanan jiwa ketika cahaya yang baru tumbuh harus melewati malam yang panjang. Malam itu tidak selalu gelap karena ketiadaan terang, tetapi karena mata manusia belum terbiasa menatap cahaya dari dalam dirinya sendiri. Maka Tuhan, dengan kebijaksanaan yang lembut namun dalam, mengizinkan ujian datang, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk, menghaluskan, dan menyingkapkan siapa dirimu sebenarnya. Ujian adalah bahasa kasih yang paling jujur dari langit. Ia tidak datang untuk mengambil apapun darimu, tetapi untuk melepaskan apa yang bukan milikmu. Ia tidak datang agar kau kehilangan sesuatu, tetapi agar kau menemukan sesuatu yang lebih berharga, dirimu yang sejati. Pada awalnya, kau mungkin menangis. Kau mungkin merasa Tuhan menjauh, doamu seperti tidak menembus langit, dan harapanmu terasa ditelan waktu. Namun di balik setiap kehilangan, ada tangan yang sedang bekerja diam-diam, mengganti sesuatu yang fana dengan sesuatu yang kekal. Kadang Tuhan mematahkan hatimu, bukan karena Ia ingin melukaimu, tetapi agar hatimu terbuka, agar di sela retaknya Ia bisa masuk dan menanamkan cahayanya. Sebab hati yang tertutup rapat oleh kesombongan atau rasa cukup tidak mampu menampung kelembutan kasih ilahi. Jiwa yang disentuh oleh cahaya akan tahu bahwa setiap luka memiliki maksud. Tidak ada penderitaan yang sia-sia, bahkan tangisan terdalam pun adalah doa yang tidak diucapkan dengan kata. Dan setiap air mata yang jatuh di bumi disaksikan oleh langit sebagai bukti bahwa kau sedang tumbuh, sedang disucikan. Penderitaan adalah cermin tempat Tuhan memperlihatkan bayanganmu yang paling sejati. Ketika segalanya di luar dirimu runtuh, kau akhirnya belajar untuk mencari kekuatan di dalam. Ketika semua sandaran dunia hilang, kau baru sadar bahwa satu-satunya yang tak pernah pergi adalah kehadirannya. Ujian tidak datang untuk membuatmu kecil, tetapi untuk mengingatkan betapa besarnya Tuhan di dalam dirimu. Seperti logam yang dipanaskan agar menjadi murni, jiwa pun harus melewati panas kehidupan agar bersinar tanpa karat. Tuhan tidak pernah membakar untuk menghancurkan, Ia hanya membakar agar yang palsu lenyap dan yang sejati muncul. Kau mungkin bertanya, mengapa aku? Mengapa harus aku yang mengalami ini? Dan di balik setiap pertanyaan itu, Tuhan berbisik lembut, karena hanya Engkau yang cukup kuat untuk menghadapinya. Hanya Engkau yang aku percayai untuk memikul pelajaran ini. Setiap ujian adalah panggilan untuk mendekat. Ia seperti lonceng yang berbunyi di tengah tidur panjang jiwa, dan hanya mereka yang terpilih yang dipanggil melalui luka, karena hanya mereka yang berani menatap penderitaan
dengan mata terbuka yang akan melihat cahaya di baliknya. Ada waktu di mana semua yang kau miliki terasa diambil. Teman menjauh, rencana gagal, dan hidup seolah menguji kesabaranmu sampai batas terakhir. Namun pada saat itulah, jika kau mampu bertahan, jika kau tidak menolak, kau akan menemukan sesuatu yang tak pernah bisa direnggut siapapun, rasa damai yang tidak bergantung pada keadaan. Rasa damai itulah anugerah tertinggi dari setiap ujian. Ia tidak datang dari hasil, melainkan dari kesadaran bahwa setiap hal, bahkan penderitaan, adalah tangan Tuhan yang sedang mengukirmu dengan kasih. Dan di antara luka-luka itu, kau akan mulai melihat pola yang indah. Setiap kehilangan membuka ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Setiap kekecewaan menyingkirkan ilusi yang tidak sejati, dan setiap air mata menghapus kabut yang menutupi pandanganmu terhadap kebenaran. Tuhan tidak pernah membiarkanmu sendirian di tengah badai. Ia hanya ingin kau belajar mendayung, agar ketika laut kehidupan tenang kembali, kau tahu bagaimana menjaga keseimbangan tanpa harus bergantung pada tepian. Jiwa yang disentuh akan mulai memahami makna sabar yang sesungguhnya. Sabar bukan berarti diam tanpa perasaan, tetapi mempercayai proses ketika logika tidak menemukan jalan. Sabar adalah bentuk tertinggi dari iman, karena hanya hati yang yakin yang bisa tetap tenang di tengah badai. Dan ketika ujian itu selesai, kau akan menatap ke belakang dan tersenyum. Kau akan melihat bahwa setiap luka telah menyiapkanmu, setiap kehilangan telah mengosongkanmu, dan setiap tangisan telah membersihkan ruang di hatimu agar cahaya Tuhan bisa tinggal di sana dengan sempurna. Ujian tidak pernah datang tanpa tujuan. Ia adalah jalan yang membawamu dari pengetahuan menuju kebijaksanaan, dari keyakinan menuju penyerahan, dari manusia yang bertanya menjadi manusia yang mengerti tanpa harus tahu segalanya. Maka ketika kau diuji, jangan bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi bisikan dengan lembut, "Aku siap belajar Tuhan. Tunjukkan maknanya." Dan saat itu, seluruh alam akan bergetar menyambut kesediaanmu, karena tidak banyak jiwa yang berani berkata demikian. Hidup bukan tentang menghindari ujian, tetapi tentang melihat keindahan di dalamnya, seperti bunga yang hanya mekar setelah hujan, seperti langit yang paling indah setelah badai. Jiwa pun hanya bersinar penuh setelah melewati kegelapan dengan hati yang tetap lembut. Jadi jika hari-harimu sedang berat, jika langitmu terasa gelap, ingatlah bahwa itu bukan hukuman, itu adalah panggilan. Tuhan sedang memanggilmu dengan cara yang paling pribadi, dengan bahasa yang hanya jiwamu yang mengerti. Dan di ujung semua itu, kau akan menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar-benar hilang, karena segala yang diambil ternyata hanya diganti dengan sesuatu yang lebih abadi, kedekatan dengannya. Ujian bukanlah tanda bahwa Tuhan menjauh, melainkan tanda bahwa Ia sedang memelukmu lebih erat dari sebelumnya. Sebab hanya yang dipeluk erat yang bisa merasa perihnya tekanan, dan hanya jiwa yang terpilih yang diizinkan mengalami kedalaman semacam itu. Maka jangan takut pada luka, karena di sanalah cinta sedang bekerja. Dan jangan menolak air mata, karena di sanalah penyembuhan sedang dimulai. Biarkan setiap rasa sakit menjadi doa, biarkan setiap kehilangan menjadi pintu, biarkan setiap kesedihan menjadi guru yang menuntunmu pulang. Sebab di balik semua ujian, Tuhan sedang berkata dengan lembut, "Anakku, aku tidak menghukummu, aku sedang memurnikanmu." Bagian 4. Rasa syukur menjadi nafas baru. Ada saat ketika jiwa yang telah disentuh oleh cahaya mulai memahami rahasia paling lembut dari kehidupan, bahwa syukur bukan sekadar kata yang diucapkan, tetapi nafas yang mengalir dalam setiap detik keberadaanmu. Sebelumnya, kau mungkin mengucap syukur hanya ketika segalanya berjalan sesuai keinginan. Kau bersyukur ketika mendapat hadiah, ketika rencana berhasil, ketika dunia tampak ramah dan mudah. Namun bagi jiwa yang terpilih, syukur menjadi tidak tergantung pada kondisi luar. Ia menjadi cara hidup, cara bernapas, cara menyentuh realitas dengan hati yang sepenuhnya terbuka. Syukur mengajarkanmu untuk melihat hal-hal yang sering diabaikan.
Daun yang jatuh perlahan dari pohon bukan lagi sekadar daun, tetapi pesan dari alam yang mengingatkanmu tentang siklus kehidupan. Hujan yang membasahi bumi bukan sekadar air, tetapi sentuhan ilahi yang menyejukkan jiwa. Dan setiap detik napasmu, meskipun terasa sederhana, adalah mukjizat yang tak terhitung nilainya. Dengan syukur, luka tidak lagi menjadi beban yang menahanmu. Kesalahan tidak lagi menjadi noda yang memalukan. Kegagalan tidak lagi menjadi akhir dari segalanya. Semua itu menjadi guru yang lembut, menuntunmu untuk melihat kebaikan di balik setiap cobaan, dan mengingatkanmu bahwa hidupmu bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang keberanian untuk tetap mencintai dan menerima segala hal apa adanya. Syukur membawa kedamaian yang melampaui logika. Ia adalah keadaan di mana hati tidak lagi menuntut, tetapi hanya menerima, merasakan, dan membiarkan. Kau belajar bahwa apa yang datang padamu bukan sekadar untuk dimiliki, tetapi untuk dirasakan, dipahami, dan disyukuri. Dan dalam proses itu, jiwa menemukan ruang baru, ruang hening yang penuh kehangatan, ruang di mana cahaya Tuhan bisa menetap dengan tenang. Ketika syukur menjadi nafas, kau mulai menyadari keindahan yang tersembunyi di segala hal. Orang-orang yang dulu membuatmu marah kini menjadi guru yang tak terduga. Peristiwa yang tampak menyakitkan menjadi batu loncatan menuju kebijaksanaan. Dan bahkan kesendirian yang dulu menakutkan kini menjadi teman yang menenangkan, karena di dalamnya kau bertemu dengan dirimu yang sejati. Syukur juga mengubah hubunganmu dengan waktu. Kau tidak lagi terburu-buru atau menunggu sesuatu yang belum tiba. Setiap detik menjadi berharga, karena kau tahu bahwa setiap detik adalah hadiah, dan setiap momen adalah panggilan untuk hadir sepenuhnya. Tidak ada lagi penyesalan yang menghantui, tidak ada lagi kekhawatiran yang menyesakkan, karena syukur mengajarkanmu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Bahkan, ketika kau belum bisa memahaminya sepenuhnya, disinilah jiwa mulai merasakan kebebasan yang sejati. Kebebasan dari rasa takut, dari rasa tidak cukup, dari keterikatan pada hasil. Segala sesuatu yang dulu membuatmu resah, kini menjadi ladang untuk menanam benih syukur. Dan setiap benih itu tumbuh menjadi cahaya kecil yang menerangi jalanmu, menuntunmu melalui gelap sekalipun, menunjukkan bahwa Tuhan selalu hadir, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Syukur yang sejati bukan hanya soal ucapan, tetapi soal transformasi batin. Ia membuatmu melihat bahwa bahkan kesulitan sekalipun mengandung berkat. Ia membuatmu sadar bahwa hidup bukan tentang menerima segalanya dengan tangan kosong, tetapi menerima dengan hati penuh cinta, dan mengubah apa yang kau terima menjadi cahaya bagi dirimu dan orang lain. Ketika jiwa mulai bernapas dengan syukur, kau mulai menemukan ritme yang selaras dengan alam semesta. Setiap detak jantung menjadi doa, setiap hembusan napas menjadi pengakuan akan kasih yang tak terbatas. Dan kau menyadari bahwa dalam syukur, kau tidak hanya bersentuhan dengan hidupmu sendiri, tetapi juga dengan tangan Tuhan yang membimbing setiap langkahmu. Syukur adalah gerbang menuju kedamaian. Bukan kedamaian yang datang dari dunia luar, tetapi kedamaian yang lahir dari hati yang sadar. Kau belajar untuk melihat melampaui permukaan, melihat kebaikan di dalam kesulitan, melihat kehadiran Tuhan di setiap peristiwa, sekecil apapun. Dan ketika nafasmu dipenuhi syukur, kau tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kau hidup untuk menyebarkan cahaya yang telah kau terima, untuk menjadi pelita bagi jiwa lain yang mungkin tersesat, untuk mengingatkan bahwa kasih dan kebaikan selalu hadir, meski tidak selalu tampak. Syukur menjadi jembatan antara hatimu dan Yang Maha Tinggi. Ia mengubah pandangan, mengubah perasaan, mengubah cara hidup. Dan di sanalah, dalam nafas yang sederhana namun penuh makna itu, kau menemukan dirimu, kau menemukan tujuanmu, dan kau menemukan Tuhan yang selama ini tinggal di dalammu. Bagian 5. Ketika jalanmu mulai diarahkan.
Ada saat ketika hidup seolah menuntunmu melalui lorong-lorong yang belum pernah kau ketahui sebelumnya. Pintu-pintu tertutup bukan untuk menghentikanmu, tetapi untuk membuka jalan lain yang lebih sesuai dengan rencananya. Orang-orang meninggalkanmu bukan untuk meninggalkanmu sendiri, tetapi agar kau belajar berdiri tegak di hadapan takdirmu sendiri. Kegagalan yang kau alami bukan untuk membuatmu menyerah, tetapi untuk membimbingmu ke arah yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih penuh makna. Jiwa yang telah disentuh akan memahami bahwa setiap jalan yang tampak tersesat adalah bagian dari jaringan rahasia yang diciptakan oleh kasih ilahi. Kau mungkin tidak melihat semuanya pada saat itu. Kau mungkin merasakan ketidakpastian, kebingungan, bahkan ketakutan. Namun di setiap tikungan yang kau lewati, ada tangan yang lembut menuntunmu, dan kaki yang tertatih akan menemukan pijakan yang pasti. Dalam perjalanan ini, kau belajar tentang kepercayaan yang sejati. Bukan kepercayaan yang hanya ada ketika segala sesuatunya mudah, tetapi kepercayaan yang tumbuh dalam badai, dalam ketidakpastian, dan bahkan dalam kegelapan yang tampaknya tak berujung. Kau mulai sadar bahwa Tuhan sedang mengarahkan langkahmu, bahkan ketika kau merasa tersesat. Dan semakin kau menyerah pada bimbingan itu, semakin jelas jalan yang sebelumnya tampak samar. Ada saat ketika kau merasa bahwa semua rencana gagal, bahwa jalan yang kau pilih tidak lagi membawa hasil, namun itu hanyalah ilusi dari keterbatasan persepsimu. Tuhan sering menutup satu pintu, agar kau bisa melangkah melalui pintu lain yang lebih besar, lebih luas, lebih selaras dengan tujuan jiwamu. Ia ingin kau memahami bahwa kendali sejati tidak ada pada tanganmu, tetapi pada hati yang peka dan patuh pada kebijaksanaan yang tak terlihat. Jalan yang diarahkannya tidak selalu nyaman. Kadang kau harus melewati kesendirian. Kadang kau harus menghadapi rasa takut yang selama ini kau hindari. Namun setiap rintangan adalah guru yang mengajarkanmu untuk tetap teguh. Setiap kesulitan adalah batu pijakan yang membuat langkahmu semakin mantap. Dan setiap ketidakpastian adalah ladang bagi iman untuk tumbuh dan berakar lebih dalam. Kau mulai belajar untuk membaca tanda-tanda yang disisipkan di sepanjang jalan. Seorang teman yang hadir tepat waktu, sebuah pertemuan yang tampak kebetulan tetapi membawa wawasan baru, sebuah kata yang terdengar sederhana tetapi membuka pemahaman. Semuanya adalah bahasa halus yang digunakan Tuhan untuk menuntunmu. Tidak ada yang kebetulan. Setiap detik adalah pesan, setiap langkah adalah panggilan, setiap napas adalah doa. Kau juga belajar tentang kesabaran, bahwa jalan yang diarahkan Tuhan mungkin lambat, tetapi setiap lambatnya adalah kesempatan untuk mengasah ketenangan, menguatkan hati, dan memurnikan niat. Tidak ada yang terburu-buru dalam rencana ilahi, karena segala sesuatu terjadi pada waktunya yang sempurna. Dan jiwa yang sabar akan menemukan bahwa kecepatan bukanlah ukuran kemajuan, tetapi keselarasan dengan ritme alam semesta. Di tengah semua ini, kau mulai melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Kau berhenti memaksa hasil, berhenti menuntut jawaban instan, dan mulai menerima bahwa kebijaksanaan terbesar adalah menyerahkan diri pada arus yang lebih tinggi. Ketika tanganmu melepaskan, hatimu mulai menangkap, dan langkahmu menjadi ringan karena kau tidak lagi menahan beban yang bukan milikmu. Jalan yang diarahkannya juga mengajarkanmu tentang keberanian. Keberanian untuk melangkah meskipun tidak tahu tujuan akhir, keberanian untuk percaya meskipun tidak memahami, keberanian untuk tetap setia pada cahaya batinmu, meskipun dunia menawarkan keraguan dan kekacauan. Karena hanya melalui keberanian itulah cahaya yang telah menyingkap jiwa dapat menuntunmu menuju terang yang lebih besar. Dan pada akhirnya, kau akan melihat bahwa setiap tikungan, setiap kesulitan, setiap orang yang datang dan pergi, semuanya adalah bagian dari tarian ilahi yang sempurna. Kau bukanlah pelaku tunggal, tetapi bagian dari jalinan yang lebih besar, dan setiap langkah yang kau ambil sedang diarahkan untuk mengantarmu pulang kepada sumber yang tak pernah meninggalkanmu. Jiwa yang disentuh akan menyadari bahwa kehilangan bukan akhir,
bahwa keterbatasan bukanlah kekalahan, bahwa jalan yang diarahkan Tuhan selalu penuh rahmat, dan bahwa setiap hal kecil yang tampak sepele sekalipun adalah langkah kecil menuju kesadaran yang besar. Maka, bila saat ini kau merasa hidup membingungkan, jika kau merasa jalanmu tertutup dan arahmu hilang, ingatlah, Tuhan sedang mengarahkan, bukan meninggalkan. Dan setiap langkah, setiap pertemuan, setiap pengalaman adalah bukti kasih yang tidak pernah absen, yang menuntunmu dengan lembut melalui lorong kehidupan ini menuju tujuan jiwamu yang sejati. Bagian 6. Saat cahaya mulai tumbuh di dalam. Ada saat ketika semua jalan yang kau lalui, semua ujian yang kau hadapi, dan semua kesabaran yang kau pelajari mulai menghasilkan sesuatu yang lembut, namun kokoh di dalam hatimu. Cahaya. Bukan cahaya yang terpancar dari luar, tetapi cahaya yang lahir dari inti jiwamu sendiri, dari kedalaman yang selama ini tersembunyi di balik ketakutan, keraguan, dan luka. Cahaya ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi perlahan, seperti embun yang menetes di pagi yang sepi, mengisi setiap sudut gelap yang selama ini kau abaikan. Ia menghangatkan, menenangkan, dan memurnikan, membuatmu mampu melihat segala hal dengan kesadaran yang baru. Sebelumnya, kau mungkin melihat dunia dengan mata yang terbatas, hanya menilai apa yang terlihat, menghakimi apa yang tampak. Namun kini, cahaya di dalammu mulai menyingkap tabir itu. Segala sesuatu mulai memiliki makna, bahkan hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Senyum seorang anak, hembusan angin yang membawa aroma tanah basah, suara hujan yang jatuh perlahan di atap rumah. Semua menjadi doa, semua menjadi tanda. Cahaya ini mengajarkanmu tentang penerimaan, bahwa tidak semua hal bisa engkau kendalikan, bahwa tidak semua orang akan berjalan sesuai harapanmu, bahwa hidup tidak selalu adil dalam persepsi manusia. Namun cahaya itu mengingatkanmu bahwa segala sesuatu terjadi bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendidik, membimbing, dan membuka hati yang selama ini tertutup. Seiring tumbuhnya cahaya, kau mulai menemukan kedamaian di tengah kebisingan. Apa yang dulu membuatmu gelisah, kini menjadi pembelajaran. Apa yang dulu membuatmu takut, kini menjadi kesempatan untuk percaya. Apa yang dulu terasa hilang, kini menjadi ruang untuk memahami bahwa segala sesuatu yang datang dan pergi adalah bagian dari tarian ilahi yang lebih besar. Cahaya di dalammu bukan hanya memberi pencerahan untuk diri sendiri, ia juga membuatmu menjadi mercusuar bagi jiwa lain. Setiap senyum yang tulus, setiap kata yang lembut, setiap tindakan kecil yang penuh kasih adalah pantulan dari cahaya itu. Kau mulai menyadari bahwa ketika jiwamu menyala, kau tidak hanya menerangi jalanmu sendiri, tetapi juga jalan bagi mereka yang berjalan di kegelapan. Cahaya ini juga menumbuhkan keberanian yang sejati. Keberanian untuk menghadapi kenyataan tanpa menutup mata. Keberanian untuk tetap tegar ketika badai datang, dan keberanian untuk mencintai, meski dunia kadang tidak bersahabat. Ia membuatmu memahami bahwa terang tidak ada nilainya jika tidak dibagi, dan bahwa cinta sejati selalu hadir bersamaan dengan cahaya yang menuntun. Ketika cahaya itu tumbuh, kau mulai mengalami rasa syukur yang lebih dalam. Bukan hanya syukur pada hal-hal besar, tetapi syukur pada setiap detik kehidupan, napas yang masuk dan keluar, detak jantung yang stabil, tetes hujan yang menyejukkan, langkah kaki yang menapak tanah. Kau memahami bahwa kehidupan itu sendiri adalah anugerah terbesar, dan setiap momen adalah hadiah yang tidak bisa diulang. Cahaya ini juga membawa kesadaran akan tujuan hidupmu yang sejati. Segala hal yang kau alami, kebahagiaan, kesedihan, kegagalan, keberhasilan, semuanya menjadi guru yang menuntunmu pada pemahaman bahwa hidupmu bukanlah kebetulan. Setiap detik yang kau jalani adalah bagian dari rencana yang lebih luas, dan setiap tindakanmu, sekecil apapun, memiliki dampak yang tidak terlihat oleh mata biasa. Ketika cahaya ini semakin kuat, rasa takut perlahan memudar. Kau tidak lagi gentar menghadapi ketidakpastian,
karena kau tahu bahwa setiap langkahmu sedang dijaga. Kau tidak lagi mencari pengakuan dari dunia, karena kau telah menemukan pengakuan di dalam dirimu sendiri, di dalam cahaya yang tak tergoyahkan oleh luar. Dan di saat yang sama, cahaya itu mengajarkanmu tentang kesederhanaan. Kau tidak lagi tergoda oleh kemewahan yang fana, tidak lagi terjebak oleh ambisi yang kosong. Segalanya yang kau butuhkan sudah hadir di dalam dirimu, dan segala yang kau lakukan kini bertujuan untuk memperluas cahaya itu, bukan untuk memuaskan keinginan duniawi. Cahaya ini adalah tanda bahwa jiwamu sedang dibersihkan, bahwa Tuhan sedang menyalakan lentera di dalam kegelapanmu, bahwa setiap langkah yang kau ambil akan semakin dekat pada kesadaran yang utuh. Dan ketika kau melihat ke belakang, kau akan menyadari bahwa semua penderitaan, semua kesabaran, semua doa yang kau panjatkan telah menyiapkan ruang untuk cahaya yang kini menerangi hatimu. Cahaya ini bukan sekadar rasa, ia bukan sekadar pemikiran atau kata. Ia adalah kondisi batin yang selaras dengan semesta, yang menenangkan, memurnikan, dan mengangkat jiwa ke tingkat yang lebih tinggi. Ia adalah bukti bahwa jiwamu terpilih, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, dan bahwa setiap langkahmu, sekecil apapun, selalu disertai kasih yang tak terlihat. Ketika cahaya ini hadir, dunia terlihat lebih indah, bukan karena dunia berubah, tetapi karena pandanganmu telah berubah. Segalanya tampak hidup, bernyawa, penuh makna. Kau menyadari bahwa kegelapan dan terang, kesedihan dan kebahagiaan, kehilangan dan perolehan, semuanya adalah bagian dari simfoni yang sama, dan bahwa kau sedang menari di tengah iramanya dengan hati yang terbuka dan jiwa yang bersinar. Bagian 7. Saat segalanya menjadi satu. Ada saat ketika perjalanan panjang jiwa, semua ujian, semua kesabaran, semua cahaya yang mulai tumbuh di dalam, berpuncak pada satu momen keheningan yang agung, saat segalanya menjadi satu. Di titik ini, batas antara dirimu dan dunia mulai memudar. Batas antara hati dan pikiran, antara manusia dan alam semesta, antara dirimu dan Tuhan, menjadi kabur, seolah menyatu dalam tarian yang tak terbatas. Kau mulai merasakan bahwa kehidupan tidak pernah terpisah dari dirimu. Segala yang kau lihat, kau dengar, kau rasakan, semuanya adalah ekspresi dari satu kesatuan ilahi. Burung yang terbang di langit, angin yang menyusuri dedaunan, sinar matahari yang menembus celah awan, semuanya berbicara dalam bahasa yang sama, bahwa kau bukan pengamat, tetapi bagian dari simfoni yang tak berujung. Dalam kesatuan ini, setiap napasmu menjadi doa, setiap detik hidupmu menjadi persembahan. Kau tidak lagi menuntut atau menunggu, karena kau tahu bahwa segala sesuatu telah diberikan pada waktunya yang sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada kehilangan, tidak ada kesalahan. Semua adalah bagian dari satu kesatuan yang penuh makna, yang telah disusun dengan ketelitian dan kasih yang tak terbatas. Jiwa yang menyatu dengan kesatuan ini tidak lagi merasa takut. Tidak ada cemas akan masa depan. Tidak ada penyesalan akan masa lalu. Hanya ada sekarang, yang utuh, yang sempurna, yang menerima. Kau merasakan energi yang lembut, namun kuat mengalir melalui setiap pembuluh, memberimu kedamaian yang melampaui kata, yang melampaui logika, yang mengingatkanmu bahwa kau selalu berada dalam pelukan Tuhan. Segalanya menjadi jelas. Setiap penderitaan ternyata adalah anugerah yang menyadarkanmu. Setiap kehilangan adalah pintu menuju pemahaman yang lebih tinggi. Setiap doa yang kau panjatkan telah menyiapkan jalan bagi cahaya ini untuk muncul di hatimu. Dan di tengah kesadaran itu, kau tersadar, tidak ada yang terpisah, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang hilang. Semua yang ada adalah bagian dari satu realitas yang sempurna, dan kau, dengan segala kelemahan dan kekuatanmu, adalah bagian tak terpisahkan darinya. Dalam kesatuan ini, cinta yang sejati hadir, bukan cinta yang bergantung pada penerimaan orang lain, bukan cinta yang menuntut balasan, tetapi cinta yang murni, tak terbatas, abadi.
Cinta ini menembus semua batas, menyalurkan energi kehidupan ke seluruh penjuru, membuatmu merasakan kedekatan dengan segala sesuatu yang pernah kau lihat, rasakan, atau sentuh. Segala hal yang pernah membuatmu merasa terpisah kini terasa menyatu dalam satu napas, satu ritme, satu irama kosmik. Saat segalanya menjadi satu, kau juga memahami arti kekayaan yang sejati. Bukan kekayaan materi yang fana, bukan harta yang bisa diambil oleh waktu, tetapi kekayaan jiwa, kedamaian, kebijaksanaan, kasih, dan penerimaan. Kau menyadari bahwa segala hal di dunia hanyalah alat untuk memperluas cahaya ini, dan setiap pengalaman, setiap interaksi adalah kesempatan untuk menyalurkan berkah kepada diri sendiri dan orang lain. Segalanya menjadi sederhana dan kompleks sekaligus. Sederhana karena tidak ada lagi pertentangan, tidak ada lagi kegelisahan. Kompleks karena kau menyadari bahwa setiap butir kehidupan adalah jalinan dari pola yang tak terhitung, yang saling terkait dan bekerja dalam keselarasan sempurna. Kau melihat bahwa segala hal, sekecil apapun, membawa pesan, membawa pembelajaran, membawa cinta. Di saat ini, doa tidak lagi sekadar kata. Ia menjadi energi yang mengalir melalui jiwamu, melalui tubuhmu, melalui seluruh alam semesta. Segalanya bergetar dalam satu frekuensi, satu resonansi yang membawa kedamaian dan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa manusia. Kau merasakan bahwa setiap langkahmu telah disertai, setiap napasmu telah dijaga, dan setiap pilihanmu telah diarahkan oleh kasih yang tak terbatas. Dan ketika segalanya menjadi satu, kau tahu bahwa hidupmu bukan sekadar perjalanan, tetapi manifestasi dari cahaya yang lebih besar. Kau bukan lagi individu yang terpisah, tetapi jiwa yang menyatu dengan keseluruhan, yang menari di tengah tarian ilahi yang tak pernah berhenti, yang menjadi bagian dari aliran cinta dan kehidupan yang abadi. Pada momen ini, kau tidak lagi mencari tanda di luar. Segala tanda telah ada dalam dirimu. Segala jawaban telah ada dalam hatimu. Segala kedamaian, kebahagiaan, dan keberanian telah lahir dari cahaya yang tumbuh dan menyatu denganmu. Kau telah menjadi cermin dari kasih yang tak terbatas, dan dari cermin itu, cahayanya kini bersinar bagi dunia. Saat segalanya menjadi satu, kau tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, bahwa setiap langkahmu selalu disertai, bahwa hidupmu selalu dijaga. Dan dalam kesatuan itu, kau merasakan keabadian, kehidupan yang tidak pernah terpisah, cinta yang tidak pernah hilang, dan jiwa yang terpilih yang telah disentuh, dimurnikan, dan diterangi. Gerbang cahaya telah terbuka. Kini, setelah perjalanan panjang jiwa melalui gelap dan terang, kesedihan dan sukacita, ujian dan cahaya yang tumbuh perlahan di dalam, kau sampai pada gerbang yang selama ini tersembunyi. Gerbang ini bukan gerbang fisik, bukan dinding yang bisa disentuh dengan tangan, tetapi gerbang batin, gerbang kesadaran, gerbang cahaya yang terbuka di dalam dirimu sendiri. Di depanmu terbentang keheningan yang penuh makna, tempat di mana segala hal yang kau cari di dunia luar, kini bisa kau temukan di dalam. Keheningan yang membawa kedamaian, yang menumbuhkan cinta tanpa syarat, yang mengingatkan bahwa hidupmu, seluruh perjalananmu, adalah karya cinta yang disusun oleh Tuhan dengan kesempurnaan yang lembut. Gerbang ini terbuka bukan karena usahamu semata, tetapi karena tangan ilahi telah menuntun setiap langkahmu, mengajarkanmu untuk sabar, untuk syukur, untuk melihat cahaya dalam gelap, dan untuk memahami bahwa segala hal, sekecil apapun, adalah bagian dari satu kesatuan yang tak terbagi. Saat kau melangkah melewati gerbang ini, kau merasakan semua bagian dari dirimu menyatu. Luka yang dulu menekan, kini menjadi pelajaran. Air mata yang dulu jatuh, kini menjadi doa yang murni. Kebingungan yang dulu menyesakkan, kini menjadi cahaya yang membimbing. Kau merasakan bahwa semua yang kau alami tidak sia-sia, bahkan yang paling gelap sekalipun, karena semuanya menyiapkanmu untuk saat ini.
untuk berada dalam terang tanpa batas. Gerbang ini juga mengajarkanmu arti syukur yang sesungguhnya, bukan syukur yang hanya diucapkan dengan kata, tetapi syukur yang lahir dari hati yang penuh keheningan, syukur yang meresap ke setiap nafas, ke setiap langkah, ke setiap detik kehidupanmu. Kau menyadari bahwa hidup adalah anugerah yang tiada tara, dan setiap pengalaman, setiap pertemuan, setiap napas adalah mukjizat yang harus dihargai. Di gerbang ini, kau tidak lagi terpisah dari dunia, tidak lagi terasing dari alam semesta, dan tidak lagi merasa jauh dari Tuhan. Segala hal yang kau lihat, kau rasakan, kau alami, semuanya adalah bagian dari kesatuan yang sempurna. Kau menyadari bahwa cahaya yang kini bersinar di hatimu adalah cerminan dari cahaya ilahi yang mengalir melalui seluruh kehidupan, menyatukan segala hal menjadi satu, penuh kedamaian, penuh cinta, penuh penerimaan. Gerbang cahaya ini juga mengingatkanmu akan kekuatan yang kau miliki, kemampuan untuk mencintai tanpa syarat, kemampuan untuk bersyukur dalam setiap keadaan, kemampuan untuk percaya meskipun tidak mengetahui seluruh rencana, dan kemampuan untuk tetap tegar di tengah badai, karena kau sadar bahwa kau tidak pernah sendirian. Dan di saat yang sama, gerbang ini mengajarkan tentang tanggung jawab jiwa terpilih, bahwa cahaya yang kau temukan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk dibagikan kepada dunia. Setiap senyum, setiap kata lembut, setiap tindakan kecil yang penuh kasih adalah cara untuk menyalurkan cahaya itu, mengubah kegelapan menjadi terang, kebingungan menjadi pemahaman, kesedihan menjadi kedamaian. Kini kau berdiri di ambang gerbang, merasakan angin lembut yang membawa pesan dari langit, mendengar bisikan halus yang menenangkan hati, dan menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah akhir, tetapi awal dari hidup yang baru, hidup yang selaras dengan kasih, cahaya, dan kebenaran yang tak tergoyahkan. Dan dengan kesadaran itu, lakukanlah langkah pertama melewati gerbang ini dengan hati yang penuh cinta, dengan jiwa yang lapang, dengan pikiran yang tenang. Biarkan cahaya membimbingmu. Biarkan syukur menjadi nafasmu, dan biarkan setiap detik kehidupan menjadi doa yang mengalir tanpa henti. Jika engkau merasakan ini, maka ketahuilah bahwa gerbang cahaya telah terbuka untukmu, dan tidak ada yang bisa mengambil kedamaian, kasih, dan kebijaksanaan yang kini menjadi bagian dari dirimu. Sebagai penanda kesiapanmu untuk menerima cahaya ini, tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai simbol bahwa jiwamu siap menerima pesan dan berkah semesta. Gerbang cahaya telah terbuka, dan seluruh hidupmu kini menjadi satu dengan cinta yang abadi, satu dengan kedamaian yang sempurna, dan satu dengan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu.